lebih tahu daripada Tuhan. Intinya kalian tiga Tuhan sama Tuhannya. Tuhan Yesus, Tuhan Allah, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Bapa, Tuhan apa lagi? Nah, apalagi sama itu. kalian. Nah, apalagi itu. Katolik, Tambah bingung lagi Protestan, kamu. kan sama. Nah, itu Sama apalagi. istilah kalian punya satu kesatuan. Maka saya bilang, saya yang berbicara skandal itu nyata. Adapun Anda punya perbedaan, tapi kalian mempertuhankan yang sama. Nah, tadi kita lagi cabul, sekarang kamu cerita tiga Tuhan. Nah, saya ikutin kamu tiga Tuhan nih. Saya tunjukkan ke kamu nih. Saya tunjuk kamu ya. Saya tunjukkan ke kamu nih ya. Lihat nih ya, di layar Anda nih ya. Ini Muhammad nih. Ini Muhammad nih. Nah, di tangannya. Hore, saya dapat Aisyah. Nah, Muhammad ini di dalamnya ini kan ada arwahnya kan. Nah, sekarang ini bangkainya Muhammad ada di Nabawi nih. Ya kan? Ini jenazahnya lah. Kalau saya bilang bangkai, entar penistaan lagi. Sekarang arwahnya Muhammad ada di mana? Gentayangan, ada di alam barzah. Ya, ini satu, ini satu. Apakah Muhammad ada dua? Muhammad ada satu apa dua? Satu lah. Loh, jenazahnya ada di Nabawi, arwahnya di alam barzah. Satu tambah satu sama dengan dua loh. Bagaimana kamu bilang kamu belajar sekolah di mana? Satu tambah satu itu dua loh. Bro, beda jasad, beda arwah, bro. Diri lu punya arwah. Ya samain jasad dengan arwah. Muhammad jenazahnya ada di Nabawi, satu. Arwahnya ada di Barzah, satu. Berarti Muhammad ada dua dong. Ada satu, beda. Loh gimana? Ini satu ditambah satu, itu dua. Kamu sekolah di mana sih? Anda ini menghayal itu kalau soal begini. Loh. Jasad sama arwah sama enggak? Tubuh sama arwah sama enggak? Nah, kamu sekarang kamu nyala-nyalain tuanya orang Kristen tiga. Tidak bisa. Anda tidak bisa kalau mau katakan itu. Itu beda. Jadi ini Muhammad ada satu apa dua nih? Sepakat dulu nih. Muhammad ada berapa nih? Kalau Anda mengenalkan seperti begitu. Nggak, menurutmu berapa? Muhammad ada berapa sekarang? Kalau Anda yang tulis saya bilang dua. Enggak, menurutmu. Nanti saya sore deh. Saya salah deh. Menurut kamu berapa deh? Menurut kamu berapa? Muhammad ada berapa sekarang? Ada jenazahnya di Nabawi, arwahnya di alam barzah. Berarti Muhammad ada berapa sekarang? Sekarang ada dua. Nah, dua kan Muhammad kan berarti kan? Iya, berarti Muhammad ada dua. Wah, iya. Tidak, saya ikuti Anda yang tulis. Loh bukan, tadi kan saya coret duanya. Sekarang saya mau ikutin kamu. Jadi Muhammad ada berapa? Kalau Anda bilang Muhammad ada satu. Enggak, menurut kamu berapa? Saya ngikut ini kan tadi saya bilang oke deh, mungkin saya salah, saya coret deh. Duanya nggak jadi deh. Muhammad ada berapa sekarang? Satu apa dua? Atau satu berapa? Muhammad. Satu ya. Jadi Muhammad ada satu. Nah ini saya capture, nanti kita tampilkan lagi ya. Nah ini saya capture, saya simpan, nanti kita balik lagi ke situ. Nah manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupanya Yesus. Ya. Ini Tuhan Yesus saya. Ya kan, hore, saya sudah menyelamatkan Paul, ya kan. Terus di dalamnya Yesus ini ada L, saya kasih warna yang lain. Inilah L yang disebut L. L adalah roh, dia bilang begitu kan. Nah, inilah L yang adalah roh yang biru ini kan di dalamnya. Makanya Yesus waktu mati di salib dia berkata, L, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena rohnya pergi. Yakobus 2 ayat 26 berkata, tubuh tanpa roh mati. Yesus yang kita kenal disebutkan di dalam Yohanes 1 ayat 14 adalah firman yang menjadi sarks, daging, ya kan? Daging Yesus ini kan. Maka dia bisa hidup kalau ada ruah, ya, di dalam Yakobus 2 ayat 26. Tubuh harus ada rohnya. Dikatakan di dalam Alkitab Kristen dan di dalam Al-Qur'an bahwa Yesus adalah ruah dari Elohim, Isa rohullah wa kalimatuhu, firman Allah, ya, dan Isa adalah roh Allah sendiri yang menjadi daging. Kemudian ada Roh Kudusnya di dalam di sini yang menuntun, karena ini ada Roh Kudusnya ya. Saya pakai biru hijau. Ada ruah Elohim, ada Bapa di situ, dan di situ ada Roh Kudus yang selalu mengajar, menasih, mengingatkan, ya, itulah tubuh, jiwa, dan rohnya. Apakah Isa ini ada 3 atau 1?
Satu. Nah, Iya, itulah Tuhannya Kristen. itu kan berdasarkan analogi. Artinya Bukan analogi analogi, kamu. bukan. Alkitab mengatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Yesus. Kejadian 1 ayat 26. Oke, manusia kan? Manusia. Anda manusia kan bukan? Manusia, Anda manusia manusia bukan? diciptakan, Nah, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, sama dengan Yesus. Ada Bapa di Anda, dalamnya dan ada Roh Kudus di dalamnya, maka itulah yang disebut, yang kalian sebut-sebut itu bilang Allahnya tiga-tiga itu bukan. Itulah sama, itulah Yesus. Anda Kamu, manusia kamu, bukan? saya Anda manusia, manusia bukan? Nah, saya itu manusia. ulangi yang tadi. Loh, sama, manusia itu juga ada tubuh Manusia jiwa Anda manusia. rohnya, sama. Juaranya. Nah, Berarti Anda Yesus juga juga ada tubuh seperti jiwa Yesus. rohnya. Loh, Berarti Anda seperti Yesus. saya Anda diciptakan menurut manusia. gambar dan rupa Yesus, betul. Betul. Berarti Anda tidak bisa dikatakan juga Yesus. Oh, Karena Anda bukan. manusia. Bukan. Saya diciptakan serupa dengan Yesus. Serupa dengan Allah. Nah, itulah Saya Allah banyak. Kristen. Terus bagaimana bisa berkomunikasinya Yesus dengan artinya begini, aku lebih besar daripada Bapa. Adakah yang Nah, seorang betul. Yesus mempertuhankan Bagus. dirinya, membesarkan dirinya? Itu kan tidak masuk akal. Tidak ada komunikasi antara satu dan lain. Kalau bisa Sekarang berkomunikasi, saya tunjukkan lebih nih. dari satu. Saya tunjukkan lagi ya. Jadi kita Itu. sepakat, ini kan satu kan. Inilah yang Nah, namanya satu. Ya, kan kita sepakat. Berarti Yesus itu satu, bukan tiga. Ada Bapa di dalamnya, ada Roh Kudus di dalamnya, dan Yesus sendiri adalah daging. Ya, sekarang kita bersihkan. Lihat ya, ketika Allah Elohim Maha Besar, Gadol, Akbar. Kalau kamu bilang Allahu Akbar, kalau orang Israel bilang Elohim Gadol, Maha Besar. Andai kata ini semua, ini adalah Allah semua yang semesta alam. Kemudian roh yang sama itu kan juga ada di dalam Yesus kan? Ya kan? Maka roh tidak yang bisa. sama di dalam Yesus, tapi roh yang sama juga ada di dalam semesta alam. Makanya Yesus selalu berkata, Yesus ini kan dibatasi oleh darah dan daging waktu di dunia ini. Waktu Yesus ada di Yerusalem, Yesus nggak ada di Indonesia. Waktu Yesus di Yerusalem, dia tidak ada di Afrika. Karena dia dibatasi oleh darah dan daging waktu ada di bumi ini. Makanya Yesus selalu berkata, Bapakku lebih besar dari aku. Karena inilah Nah, Bapa yang semesta alam yang memenuhi Yesus ini. Lebih besar. Waktu Yesus disalib, Bapa ada di sorga dan Bapa ada di dalam Yesus. Bapa contoh juga ada di logisnya. sorga. Karena ia maha besar, dia ada di mana-mana. Iya, karena dia bapaknya ini logisnya di saya. Saya ini punya ayah, Anda punya bapak enggak? Ibaratnya bapak Anda itu Tuhan, Anda Yesus. Terus Anda punya anak. Logisnya itu ada di mana kesamaannya? Nah, Terus Anda yang mengatakan, Bapak, itulah bedanya kita dengan Yesus. Kalau kita dilahirkan dari sperma, kalau Yesus tidak lahir dari sperma, tidak lahir dari sel telur. Karena ia adalah wa kalimatuhu, Isa adalah Isa rohullah wa kalimatuhu, ia adalah roh Allah sendiri dan firman Allah. Dia tidak lahir dari sperma. Itulah bedanya kita dengan Yesus. tapi kan dia tidak pernah mengatakan bahwa aku ini Tuhan. Itu masalahnya di situ. Nah, kamu harus bedakan kata Tuhan dengan kata Allah. Kamu harus mengerti dulu bedanya. Ini saya simpan lagi ya. Makanya Kamu harus itu bedakan antara merepotnya kata Tuhan dengan ajaran Allah. Kristen. Terlalu banyak yang dikatakan pembesar. Oh, bukan. Kristen itu ajaran orang pintar. Makanya kamu harus berpikir kalau jadi Kristen. Tidak. Enggak. Kok Punya tidak? kesatuan yang berbeda jadikan satu. Tiga Nah, roti yang sekarang dibelah jadi satu. Itu kan tidak masuk loh. akal ajaran ini. Oke, kita balik lagi nih. Kita balik lagi nih. Nah, Muhammad ada berapa? satu. Satu. Nah, ini Yesus ada berapa? Saya bilang satu. Satu. Dan Yesus adalah Allah sendiri. Roh di dalam Yesus adalah roh Allah sendiri. Dan ada Roh Kudus di dalam Yesus. Itulah Allah Kristen seperti itu. Nah, kamu sekarang mau tanya, ya kan? Saya mau kasih tahu kamu bedanya Tuhan dengan Allah. Saya kasih kalian beda. Nih, Tuhan. Kamu tahu nggak bedanya Tuhan sama Allah? Tuhan itu dalam bahasanya kamu itu namanya Rob. Dalam bahasa ini Ibrani namanya Adonai. Allah itu di dalam bahasa ini bukan bahasa Arab ini kan? Bahasa Yunaninya adalah Theos. Ini bahasa Yunaninya adalah Kurios. Ya kan? Bahasa Indonesianya Allah itu dewa, ya. Terus Rob ini bahasa ini Arab, bahasa Yunani, bahasa Ibrani ini Elohim. Ya kan? Kamu harus bedakan kata Tuhan dengan Allah.
Kalau kamu tanya, sekarang kamu mau tanyanya apa? Yesus mengaku dirinya Tuhan. Oh, banyak. Yohanes 13 ayat 13, Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan. Nah, Ayat apa itu? Ayat apa ya? Yohanes 13 ayat 13. Itu sudah jelas begitu bahwa aku Tuhan begitu. Akulah Tuhan di Iya, antara umat semua. Yohanes Begitu. 13 ayat 13, Yesus berkata, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Katamu tepat sebab aku memang gurumu dan Tuhanmu. Kalau guru saya percaya, tapi kalau di Iya, tempat guru Tuhan dan itu, Tuhan. Nah, tapi masalahnya dia sudah ngomong begitu. Yesus adalah Tuhan. Dia sudah berkata demikian. tetapi di dalam Alkitab mayoritas ini Yesus membesarkan Bapaknya, berkomunikasi bahwa saya ini sekedar juru selamat. Mana ada aku sekedar juru selamat? Nggak ada. Kata Tidak, sekedar, nggak ada. Di dalam perjanjian lama, di dalam Alkitab orang Yahudi, yang namanya juru selamat itu Yehova sendiri. Akulah Yehova juru selamatmu. Ya, Anihu Yehova Mosya. Akulah Yehova juru selamatmu. Yang jadi juru selamat kita itu Tuhan sendiri, Yehova sendiri. Orang Yahudi memanggil kata Yehova, ya, menyebutnya itu dengan kata Adonai. Saya kasih merah ya. Kata Yehova itu dipanggilnya dengan kata Adonai, Tuhan. Kyrios. Kalau di dalam Alkitab bahasa Yunaninya itu Kyrios. Yehova itu orang Yahudi akan menyebut dengan kata Adonai, Kyrios. Nah, Yesus itu juga kita sebut dengan Adonai. Kalau utusan gimana? Apa? Saya mau tanya, perbedaan utusan dengan juru selamat. Soalnya di dalam Alkitab juga Yesus mengatakan saya seorang utusan yang diutus. Saya rasa sudah jelas yang itu. Utusan juru selamat. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah utusan. Tetapi Yesus berkata, aku diutus. Nah, beda. Nah, saya tunjukkan gambarnya tuh. Yesus, berarti ada orang yang mengutusnya. Nanti orang dulu, itu lihat dulu. Allah kamu kan nanya, ya kan? Jangan berasumsi karena kamu belum tahu. Nah, makanya kamu harus belajar dulu. Yesus tidak pernah berkata, aku adalah utusan, apostel. Aku adalah rasul, tidak pernah. Sebab Yesus adalah wa kalimatuhu, dan ia adalah rohullah wa kalimatuhu, yang dibawa oleh para utusan, para nabi dan para rasul kepada manusia. Lihat, ini yang pakai baju merah. Yang pakai baju merah ini yang disebut dengan apostel. Ya, inilah apostel. Nah, Yesus ini adalah sabda yang dibawa. Isa rohullah wa kalimatuhu. Isa adalah firman Allah yang dibawa oleh para utusan ini. Itu yang dimaksud. Makanya wa kalimatuhu ini keluar dari mulut Allah. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah logos, firman, pada mulanya adalah firman, kalimatullah, ya. Dan kalimatullah itu bersama-sama dengan Allah, dan kalimatullah itu adalah Allah itu sendiri. Bersama-sama. Cukup mendefinisikan kata bersama-sama. Bersama-sama itu lebih dari satu atau satu orang. Oh, enggak masalah satu atau dua orang. Karena di dalam bersama-sama dengan Allah. Berarti bersama dengan Allah. Iya, baca kalimat sebelumnya, baca kalimat setelahnya, dan firman itu dan kalimat Allah itu adalah Allah. Iya, disebut begitu. Kalau saya dalam yang logis saya di dalam ajaran Kristenan, kata firman itu yang lebih logis itu dia kata perkataan. Bukan berarti firman menjadi seorang Tuhan. Loh, kalau firman itu apa namanya? Kalau firman, nah, itu kan kamu kan ngarang-ngarang sendiri. Kalau saya kan berdasarkan apa yang tertulis. Perkataan, ucapan ya. Nih, lihat nih yang tertulis nih, lihat nih. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Iya, firman Allah yang diucapkan kepada Yesus. Yesuslah penyalur. Begini, Yesus logisnya yang lebih jelas. Jangan pakai logikamu. Kamu pakai logikamu nggak bisa, nggak bisa. Kalau logikamu ngarang sendiri nanti. Nah, makanya kamu bodoh. Sama-sama. Karena kamu suka ngarang sendiri. Ayat Anda, kita luruskan ayat Anda. Kita bersama-sama firman itu menjadi Allah. Nggak ada firman itu firman itu telah menjadi manusia, ya kan? Perkataan Allah itu menjadi Yesus, kan Isa rohullah wa kalimatuhu, kan? Jangan pakai logikamu. Kamu aja sekolahnya nggak nyampe doktor, saya ini doktor teologi ya. Saya belajar bahasa Ibrani dan Yunani.
Kamu nggak ngerti. Kamu merasa logikamu lebih pintar dari saya, kan kebalik-balik. Harusnya kamu belajar yang tertulis, jangan pakai logikamu. Kamu saja belum tentu kamu lebih pintar dari anak saya. Kamu mau pakai logikamu yang ngawur, nggak bisa. Kamu pakai yang tertulis. Nggak bisa pakai contohmu. Yang tertulis sudah jelas bilang firman itu menjadi manusia. Kamu pakai contoh apapun nggak bisa. Jangan kamu paksakan logikamu kepada orang lain. Yang tertulis sudah begitu. Yang tertulis itu sudah begitu jelas. Tapi kan yang tertulis bukan berarti saya mengatakan Yesus mengatakan dia Tuhan. Yesus berkata akulah Tuhan. Yesus berkata akulah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Ucapan. Kok firman adalah ucapan. Firman itu kamu menyebut aku guru Tuhan. Tuh lihat tuh. Kamu menyebut aku guru, katamu tepat sebab akulah guru dan Tuhan. Betul? Jujur. Ajaran Kristen ini dia mematikan logis saya sebenarnya. Bukan, karena kamu yang kurang pintar. Memang ajaran Kristen hanya untuk orang-orang yang mau berpikir. Kalau Islam, kamu asal diteriakin Allahu Akbar, bacok. Bayangin kamu, kalau kamu sampai bilang bahwa orang umur 50 tahun kawin sama anak 6 tahun dan berhubungan seks umur 9 tahun, kamu bilang itu wajar, berarti otak kamu itu sudah benar-benar tumpul. Di zaman dulu, saya bilang wajar. Zaman Abraham pun nggak wajar. Zaman Abraham nggak wajar, zaman hari ini nggak wajar. Dan Muhammad hidup di antara zaman Abraham dengan zaman hari ini. Bayangin, betapa tidak wajarnya orang-orang Islam ini otaknya. Oke, kita balik ke tadi firman tadi. Iya, karena kamu bantah yang mana? Yesus berkata, akulah Tuhan. Nah, saya kasih tahu kamu satu ayat lagi nih. Ya, saya kasih ayat lagi. Matius 4 nih, ayat 10. Lihat nih, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau menyembah Tuhan. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja engkau. Dan Yesus menerima penyembahan loh. Yesus disembah loh. Malaikat menyembah Yesus. Iblis menyembah Yesus. Manusia menyembah Yesus. Oke, saya bacakan. Saya belum bacakan ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Kau pergi iblis. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Bukan menyembah saya. Kalau Yesus mengatakan Yesus berkata akulah Tuhan. Nah, engkau harus menyembah Tuhan, berarti bukan dirinya. Menyembah siapa? Menyembah siapa? Tuhan. Menyembah Tuhan. Yesus berkata, kecuali dia tertulis engkau harus. Akulah guru dan Tuhan. Sama kan? Ini Anda ini penerjemah ini salah ini. Loh, kok penerjemahnya salah? Kamu emang lebih pintar dari saya. Kamu bisa bahasa Yunani? Guru ini sebenarnya bukan Tuhan. Mana bisa? Oh, kok guru? Kamu bisa bahasa Yunani emang? Nah, itu kesalahan dari ajaran Kristenan. Nah, kamu kok jalan-jalan ke Kristen? Kamu bisa bahasa Yunani nggak? Kamu nyala-nyalin Kristen? Kamu aja bahasa Arab aja belum bisa kok, belum tentu bisa lancar kok, ngakiku kok. Nah iya kamu, nah itulah orang Islam. Kamu diajarin bodoh. Kamu nggak tahu, taunya dikit, rasanya lebih tahu dari saya. Yang saya ini sudah keliling dunia. Kamu keluar dari kampungmu aja belum tentu pernah. Masa kamu lebih pintar dari saya? Saya lebih banyak sakit pendeta di Indonesia ini. Di bodoh saya nggak bisa. Tidak logis saya, menurut saya. Kalau mempertontonkan Yesus, tidak logis. Hah? Kan logis kamu otak gini loh. Otak kamu yang nyatanya, kalau kamu mau bilang logis, nyatanya negara Indonesia yang katanya kamu Islam semua logis semua, kere dibandingkan negara kami yang di Eropa ini. Kami lebih logis dari kamu, kami lebih maju, lebih makmur dari kamu. Berarti mana yang lebih pintar, mana yang lebih logis? Eropa atau orang Indonesia? Loh, kami ini orang yang berpikir logis, kami orang-orang Eropa, kalian orang negara Indonesia yang katanya mayoritas Kristen yang menurut kamu paling logis kan? Bukan orang Eropa. Loh, saya tinggal di Eropa, cara berpikir Eropa. Nah, kamu bukan orang Eropa. Jangan bandingkan bicara soal kekayaan. Kok kekayaan? Saya lagi cerita penemuan-penemuan dari Indonesia apa saja selain bikin anak sama obat kuat. Kamu tanya penemuan di Eropa dong. Kamu kan semua impor dari Eropa. Mayoritas penemu orang Yahudi, bukan Kristen. Nah, apalagi orang Yahudi lagi, pentolan lagi kan. Nah, kalian sekarang udah tahu orang Yahudi, kalian kutukin lagi. Orang tak punya agama pun bisa menemukan sesuatu. Betul. Berarti apa? Logis kan? Bandingkan begitu. Berarti logis nggak? Lebih logis. Berarti lebih logis kan? Tuh, para malaikat. Ya, para malaikat menyembah Yesus. Tuh, lihat ini, saya tunjukkan ke kamu nih ya. Nih.
Yesus berkata, sembahlah Tuhan. Kemudian Yesus berkata, akulah Tuhan. Nah, saya tunjukkan mereka menyembah orang Majus. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan sujud melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah. Menyembah toh? Mereka menyembah Yesus, orang kusta. Maka datanglah seorang penyakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan. Ya, Ya Tuhan kan? kan kayak raja gitu. Saya juga terkadang nonton di orang Raja Kamboja pun disembah juga, Raja Kamboja sekarang. Tapi bukan Tuhan, hanya Tuhan. Nah, kamu harus tahu kalau Terus orang Yahudi sejak zaman Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego di Babel, mereka tidak pernah menyembah manusia manapun. Waktu Daniel disuruh ini menyembah, bukan beda, lo menyembah kan menyembah toh? beda menyembah Tuhan dengan Tuhan. Itu kata Tuhan, raja. Ibaratnya Nah, raja itu, kamu banyak raja yang disembah, tapi bukan mempertuhankan. Nah, saya tunjukkan ke kamu lagi nih. salahnya. Saya tunjukkan ke kamu nih. Nah, ini balik lagi nih kita Tuhan ya, kata Tuhan tadi nih. Saya tunjukkan ke kamu nih. Kata Tuhan mana tadi? Oh sorry, belum saya tulis ya. Saya balik lagi nih kata Tuhan nih. Tuhan. Nah, lihat nih Tuhan. Dia kan tadi bilang sama kamu, ya kan? Tuhan dan Allah, ya kan? Tuhan ini berasal dari kata Kyrio. Ya, berasal dari kata Adonai. Kalau dalam bahasa Arab itu jadi Rab. Kalau Allah itu sama dengan dewa. Ya, sama dengan Theos. Sama dengan Elohim. Ya. Rob itu apa bahasa Indonesianya? Tuhan kan? Tuhan sama kan? Sama dengan Tuhan. Tuhan sama Tuhan itu sebetulnya sama. KBBI aja belakangan bedain, tetapi pada asal-usulnya Melchior Ledecker tahun 1733 itu Tuhan itu ya Tuhan. Dari kata ini sama. Kalian sendiri yang kebingungan. Kamu tanya sama saya, apakah Yesus adalah Tuhan? Iya, jelas Yesus adalah Tuhan. Justru Allahmu ditahbiskan jadi Tuhan yang mentahbiskan Melchior Ledecker. Kalau Allahmu tidak ada Melchior Ledecker, maka Allahmu sama dengan tukang becak, sama aja. Cuma dibalik Tuhan, Tuhan mau minum apa? Sama saja kan? Bedanya apa juga? Seperti kamu bilang tadi. Beda Tuhan dengan Tuhan. Anda ini. Kok beda Tuhan sama Tuhan bagaimana? Kok Anda ini bagaimana? Pun dalam Islam bahwa kami kan tidak menyembah Tuhan selain Allah. Kita kan Anda tidak bisa menyamakan sesuatu hal yang jelas secara kata itu beda. Loh, kok secara kata beda? Aduh, kok beda bagaimana? Kan sudah Tuhan, sama, udah Allah. jelas. Tuhan. Aduh. Anda menyebut Allah. Yang mana Tuhan, yang mana Allah, yang mana Roh Kudus, yang mana Yesus harus jadikan satu. Itu kan tidak kemudahan ajaran begini. Kan yang bilang bodoh kamu. Nyatanya kamu sama saya aja pinter saya kok. Kamu sama orang Eropa pinter mana? Sama orang Kristen. Kamu lebih jelas lebih pinter orang Eropa lah. Orang Eropa. Kalau bukan Eropa, orang Cina, Indonesia. Saya orang Cina. Nyatanya sekarang saya orang Cina jauh lebih pintar dari kamu. Saya sekolah doktoral. Kamu nggak? Kamu sekolahnya apa coba? S2. Iya. S2 apa? Bohong. S2 apa kamu? Nah, ini tetap lebih pintar saya. Saya doktor. Kamu cuma S2. S2 aja nggak jelas kamu kan? Iya. Dan kita berbicara pengetahuan, bukan bicara soal S2, S3, S4, nggak ngomong kosong. Kalau lu punya S3 tapi lu bawa goblok. Nah, yang lebih goblok orang yang percaya seorang kakek 50 tahun nikahin 9 tahun dibilang beradab. Apa kamu lebih percaya sama saya yang saya nggak pernah kawin sampai 2 kali, nggak pernah kawinin mantu sendiri, nggak pernah bunuh orang, saya nggak pernah nyuruh bunuh orang. Nah, lebih goblok yang mana coba? Saya ini nabi ke-26. Menuduh, lalu menuduh bunuh. Kok menuduh? Muhammad bilang bunuh itu kafir sampai mati semuanya. Iya kan? Ayat mana itu? Ayat mana? Hadis mana? Banyak sekali disuruh bunuh kok ayat yang mana? Nah, itu kamu nih orang katanya orang Islam, tapi kamu nanyanya sama saya terus gimana nih? Terus kamu kan ngomong kosong. Hah? Penting ngomong doang. Loh, kok ngomong doang bagaimana sih? Saya ini kalau ngomong selalu ada buktinya loh. Nih, saya buktikan lagi nih. Aduh, kamu ini loh. Nah, itulah orang Islam. Kamu kebiasaan pakai hoax. Makanya kamu bodoh terus orang Indonesia kalian di agama hoax. Ya, perangilah mereka supaya jangan ada fitnah, supaya agama itu semata-mata untuk Allah.
Jika mereka berhenti dari kekafiran, mereka sungguhnya Allah melihat. Kalau mereka berhenti dari kekafiran, baru jangan diperangi. Perangi kalau mereka masih kafir. Lihat nih, dari Al-Quran juga. Perangilah mereka, saya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dengan menolong kamu terhadap mereka melakukan orang-orang beriman. Ya, lihat nih, perangilah orang-orang tak beriman kepada Allah dan tidak pula pada hari kemudian. Disuruh perangi, lu gila, nabi kamu ini biadab dan kejam sekali. Mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, wah, perangilah nih, hai orang beriman, perangilah orang-orang kafir sekitar kamu, hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu. Kekerasan, bayangin. Nggak heran itu ya, dibakar gereja, Allah Akbar, bunuh, bakar, cungkil matanya. Perangilah orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan bersikaplah keraslah terhadap mereka, tempat mereka adalah neraka jahanam. Bunuhlah mereka di mana saja kau jumpai mereka, usirlah mereka dari tempat telah mengusir kamu, dan seterusnya, ada ratusan ayat. Ada ayat itu kan tidak terjerumus. Itu kan ada kisah dalam dari kalau Anda membaca dari awal, saya paham. Oh, saya paham asbabun nusulnya. Saya paham sekali asbabun nusulnya. Saya paham sekali. Saya ini dulu ngajar Islamologi. Bukan berarti dia harus membunuh semua orang tanpa sebab. Lah itu tadi ayatnya, oh mungkin kamu yang salah tangkap. Itu disuruh perangilah kafir loh. Kamu yang salah nangkep. Saya lebih pintar dari kamu. Kamu tadi, nah makanya kamu tadi suruh mana ayatnya. Sekarang kamu sendiri kamu tidak mau mengakui. Kamu bilang nggak ada ayatnya. Sekarang saya tunjukkan ayatnya, ternyata ratusan. Berarti saya lebih pintar dari kamu. Kamu bilang nggak ada ayatnya. Sekarang saya tunjukkan ternyata ada ayatnya banyak banget kan. Sekarang kamu mau bilang, nah itulah orang Islam. Oke, cukup. Kamu nggak bisa jawab. Udah gonta-ganti. Oke, saya nggak ada. Udah selesai. Nggak ada. Oke, lanjut. Iskandar, silakan. Iskandar, silakan di unmute.